Oke, yuk kita mulai dengan mikir bareng-bareng sejenak. Ini bukan buat nyari siapa yang paling benar ya, tapi buat ngerti sesuatu yang lebih dalam. Kenapa sih kita sering banget debat, ngerasa paling benar, tapi ujung-ujungnya malah saling nyalahin dan emosi? Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Ingat nggak kapan terakhir kali kita lihat atau bahkan terlibat dalam sebuah debat yang nggak berakhir dengan amarah? Makin susah kan rasanya? Kemanapun kita lihat, entah itu di TV, di kolom komentar media sosial, pemandangannya tuh sama aja. Orang saling tuding, saling ngehina, seolah-olah yang suaranya paling kenceng, dialah yang paling benar. Dan kalau mau kritik, ya harus dibungkus pakai emosi. Tapi, oke, cukup ngomongin masalahnya. Tujuan kita di sini bukan buat nambahin keributan, tapi justru buat nyari solusinya. Gimana kalau kuncinya itu bukan soal teriak lebih keras, tapi justru dengan sadar-sadar memahami gimana cara kita berpikir. Tanpa kita sadari, otak kita itu pakai 3 kacamata berpikir utama yang ngebentuk setiap argumen kita. Nah, 3 landasan ini sebut aja positivis, konstruktivis, dan kritis, ini kuncinya. Kalau kita paham cara kerjanya, itu udah langkah pertama banget buat bisa debat dengan lebih bijak. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama. Cara berpikir yang pegangannya itu bukti dan data, atau yang biasa dikenal sebagai pandangan positivis. Gini, buat seorang positivis, kebenaran itu harus objektif. Nggak peduli soal keyakinan atau perasaan. Kalau sesuatu nggak bisa diukur, nggak bisa diuji dan diverifikasi, ya itu belum bisa disebut kebenaran. Intinya, fakta harus ngomong duluan sebelum emosi. Kita ambil contoh nyata deh. Ingat gak waktu tempe sama tahu tiba-tiba langka di pasar? Reaksi pertama banyak orang kan langsung opini, wah pemerintah gagal nih. Tapi seorang positivis bakal nahan diri dulu dan nanya, tunggu dulu datanya gimana? Setelah dicek, ternyata faktanya ada gangguan rantai pasok kedelai global gara-gara cuaca ekstrim dan masalah geopolitik. Nah, disinilah kekuatannya. Data itu jadi tameng kita biar nggak gampang kebawa arus opini apalagi hoax. Kekuatan utamanya jelas banget. Positivisme ini bikin kita mikir jernih dan selalu mendasarkan kebenaran pada bukti. Tapi pendekatan ini punya batasan yang gede juga. Kenapa? Ya karena kita tahu nggak semua hal di hidup ini bisa diukur pakai angka. Gimana coba cara kita ngukur keadilan, empati, atau kepercayaan? Ini kan nilai-nilai penting yang nggak bisa dimasukin ke statistik. Batasan ini dirangkum dengan keren banget sama Albert Einstein. Nggak semua yang bisa dihitung itu berarti, dan nggak semua yang berarti itu bisa dihitung. Nah, inilah yang ngebawa kita ke cara berpikir yang kedua. Kalau fakta aja nggak cukup, terus kita butuh apa lagi dong? Jawabannya ada di cara berpikir yang kedua, yang menghargai pengalaman dan empati, yaitu pandangan konstruktivis. Kalau positivisme ngelihat kebenaran itu kayak satu gunung yang kokoh, nah konstruktivisme ngelihatnya sebagai ribuan jalan setapak yang beda-beda. Jalan yang dibentuk oleh pengalaman, budaya, dan nilai hidup tiap orang. Coba kita lihat kasus wacana pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Buat sebagian orang yang tumbuh dengan nilai disiplin tinggi, ini solusi jitu buat ngebentuk karakter. Tapi buat yang lain, yang lihat anak sebagai individu yang perlu dipahami, ini jelas melanggar hak anak. Dua-duanya sama-sama benar dari sudut pandang mereka masing-masing loh, karena lahir dari pengalaman dan nilai hidup yang beda. Kekuatan pendekatan ini gede banget. Ini ngajarin kita buat berhenti ngejudge dan mulai nanya, kenapa ya orang ini bisa mikir kayak gitu? Ini ngebuka pintu buat dialog yang lebih empatik. Tapi, disinilah letak bahayanya. Kalau semua kebenaran dianggap sama rata, gimana kita nentuin mana yang benar secara moral? Kita bisa-bisa kehilangan kompas bersama. Oke, kita udah punya data dan perspektif. Tapi ada satu lapisan lagi yang seringkali paling susah ditembus, yaitu berpikir kritis buat ngeliat apa yang sebenarnya ada di balik sebuah narasi. Penting banget nih buat dicatat, berpikir kritis itu bukan berarti jadi tukang nyinyir atau marah-marah ya. Ini tuh sebuah metodologi. Dia nggak nerima informasi gitu aja, tapi selalu mempertanyakan asumsi di baliknya. Pertanyaan kuncinya selalu sama, siapa yang diuntungkan dari narasi ini, siapa yang ngendaliin? Ambil contoh isu ijazah palsu seorang pejabat. Di permukaan, narasinya kan soal kejujuran, tapi seorang pemikir kritis bakal gali lebih dalam lagi. Mereka bakal nanya, siapa yang untung kalau citra orang ini jatuh? Siapa yang pertama kali nyebarin isu ini? Dan agendanya apa? Pertanyaan-pertanyaan ini ngebantu kita ngelihat arus kepentingan yang ngumpet di bawah permukaan berita.
Kekuatannya jelas. Ini ngelatih kita biar nggak gampang ketipu dan bisa ngelihat agenda tersembunyi. Tapi kalau nggak seimbang, kita bisa jadi terlalu sinis. Kalau semua hal dicurigai sebagai konspirasi, kita bisa kejebak dalam paranoia intelektual dan akhirnya nggak bisa percaya sama apapun. Jadi, kita udah punya 3 kacamata nih. Fakta, perspektif, dan kepentingan tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, gimana kita gabungin ketiganya buat ngebangun argumen yang bener-bener bijak? Dan ini dia kuncinya. Ketiga cara berpikir ini bukan buat diadu. Anggap aja mereka bukan tim sepak bola yang lagi tanding, tapi 3 alat yang beda dalam satu kotak perkakas. Seorang ahli kan nggak cuma punya palu. Dia tahu kapan harus pakai palu, kapan pakai gergaji, dan kapan pakai obeng. Jadi lain kali Anda mau masuk ke sebuah perdebatan, coba deh jeda sebentar, tarik napas, terus lakuin 3 langkah ini. Pertama, cari datanya. Fakta objektifnya apa? Kedua, pahami perspektifnya. Kenapa lawan bicara Anda bisa percaya sama hal itu? Dan ketiga, selidiki kepentingannya. Ada agenda tersembunyi nggak di balik narasi yang ada? 3 langkah ini beneran deh bisa mengubah segalanya. Karena pada akhirnya, yang perlu kita ubah itu tujuannya. Berargumen itu harusnya bukan buat menang, tapi buat memahami. Berpikir itu bukan buat saling menuding, tapi buat menerangi jalan bagi kita semua. Bareng-bareng. Jadi pertanyaan terakhir dari saya buat Anda adalah, dengan 3 alat ini di tangan, kira-kira gimana perdebatan Anda selanjutnya akan berubah? Karena kemajuan sebuah masyarakat itu nggak diukur dari seberapa sering kita debat, tapi dari seberapa bijak kita melakukannya.